Halo teman-teman, nama saya Kenjo Chandratan dari 12 MIPA 1. Hari ini saya akan melakukan praktikum osmosis dan difusi. Praktikum pertama yang akan kita lakukan adalah praktikum osmosis. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah penggaris, gelas air, garam, gula, sendok, dan kentang yang berukuran 5 cm. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat 4 larutan, yaitu larutan gula konsentrasi rendah, garam konsentrasi rendah, gula konsentrasi tinggi, dan garam konsentrasi tinggi. Untuk larutan konsentrasi rendah, kita akan memakai 1 sendok teh atau 1 sendok makan dari gula atau garam. Dan untuk konsentrasi tinggi kita akan menggunakan 3 sendok makan dari gula atau garam. Sebelum kita mencelupkan keempat kentang ini, kita harus mengukur panjangnya, teksturnya, dan tinggi dari air. Panjang dari keempat kentang ini adalah 5 cm dengan teksturnya yang seperti kentang biasa. Kita harus mengukur tingginya. Pada larutan gula dan pada larutan garam, tingginya adalah 7,6 cm. Pada larutan gula konsentrasi tinggi, tingginya adalah pada gula larutan tinggi, tinggi dari larutannya adalah 8 cm, dan pada konsentrasi garam pada konsentrasi tinggi, tingginya adalah 7,8 cm. Setelah itu kita akan mencelupkan keempat kentang ini ke dalam gelas yang berbeda-beda. Kita akan menunggu 5 menit untuk melihat perubahannya. Bahannya akan kita periksa 3 kali. Pada 5 menit pertama, kentang dalam larutan gula konsentrasi rendah itu teksturnya masih seperti semula, dan ukurannya masih tetap sama. Garam pada konsentrasi rendah teksturnya lebih elastis dan ukurannya masih sama. Kentang dalam larutan gula konsentrasi tinggi, teksturnya masih sama seperti semula dan panjangnya juga masih seperti semula. Garam dalam konsentrasi tinggi, kentangnya merasa lebih elastis dan panjangnya masih seperti semula. Pada air gula, tingginya masih sama saja seperti semula. Pada air garam, tingginya menjadi tetap seperti semula. Pada air garam, tingginya masih seperti semula juga. Dan pada konsentrasi yang satunya lagi, tingginya menurun menjadi tingginya tetap saja seperti semula.
Pada 5 menit yang kedua, larutan gula konsentrasi rendah itu teksturnya sama saja tanpa mengeras sedikit atau sama saja seperti kentang, dan ukurannya masih sama saja seperti semula. Pada larutan garam, kentang yang di sini teksturnya menjadi tambah elastis. Dan ukurannya masih sama saja seperti semula. Ukurannya mengurang menjadi 4,8 cm. Pada larutan gula konsentrasi tinggi, kentang teksturnya masih seperti semula atau sama seperti kentang seperti gelas nomor 1. Dan ukurannya berkurang menjadi 4,6 cm. Pada larutan gula konsentrasi tinggi, kentang di dalam teksturnya menjadi sangat elastis dan tingginya mengurang menjadi 4,5 cm. Tinggi air pada menit kelima kedua dalam larutan gula konsentrasi rendah, tingginya menjadi 7,6 cm. Pada larutan garam konsentrasi rendah, tingginya menjadi 7,6 cm. Pada gula konsentrasi tinggi, tinggi larutannya menjadi 7,9 cm. Dan pada garam konsentrasi tinggi, tinggi larutan menjadi 7,8 cm. Pada menit ke-15 atau 5 menit terakhir, kentang pada larutan garam konsentrasi rendah tingginya mengurang menjadi 4,7 cm. Pada larutan gula konsentrasi rendah, kentang dalam larutan ini teksturnya menjadi lebih keras dan tingginya tetap saja sama. Pada gula konsentrasi tinggi, kentang mulai menjadi lembek dan tingginya mengurang dikit menjadi 4,8 cm. Pada konsentrasi tinggi larutan garam, kentang sini menjadi sangat elastis dan tingginya berkurang menjadi 4,4 cm. Kita akan membuat praktik seperti tadi, tetapi sekarang kita akan membuat konsentrasi berbeda, yaitu kita akan memakai konsentrasi yang normal. Untuk konsentrasi normal, kita akan menggunakan garam atau gula, yaitu sebanyak 2 sendok makan. Untuk larutan gula konsentrasi normal, tingginya adalah 7,5 cm. Untuk garam konsentrasi normal, tingginya ada 7,5 cm juga. Untuk kedua kentang ini, ukuran dari kedua kentang ini adalah 5 cm. Maka sekarang kita akan mencampurkan kedua kentang ini. Dan kita akan menunggu 15 menit dan kita akan memeriksa kentang ini dalam 5 menit. Dilakukan 3 kali. Dalam 5 menit pertama, kentang dalam larutan gula konsentrasi normal, teksturnya seperti biasa dan panjangnya
masih seperti semula. Kentang dalam larutan garam konsentrasi normal, teksturnya sedikit lebih elastis dan ukurannya mengurang menjadi 4,95 cm. Setelah itu, ukuran larutan dari larutan gula konsentrasi normal itu 7,5 cm. Dan dalam larutan garam konsentrasi normal, tinggi larutannya 7,5 cm. Pada menit 5 yang kedua, kentang dalam larutan gula konsentrasi normal, teksturnya seperti biasa dan ukurannya juga seperti normal. Dalam garam normal, teksturnya menjadi tambah elastis dan tingginya mengerut menjadi 4,8 cm. Tinggi air dari larutan gula konsentrasi normal, tingginya menjadi 7,6 cm. Dalam larutan garam konsentrasi normal, tinggi larutan menjadi 7,4 cm. Pada menit kelima yang terakhir, larutan gula konsentrasi normal, kentangnya bertekstur menjadi agak keras dan panjangnya sama saja seperti semula. Larutan garam dalam konsentrasi normal, kentangnya teksturnya menjadi lebih lentur dan panjangnya mengurang menjadi 4,6 cm. Tinggi dari larutan garam konsentrasi normal itu 7,5 cm. Dan dalam larutan gula konsentrasi normal, larutannya 7,6 cm. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari praktikum tadi? Kesimpulannya adalah bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O atau air di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding dalam kentang, yang mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O, sehingga terjadi krenasi atau pengurutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya, sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Praktikum selanjutnya yang akan kita lakukan adalah praktikum difusi. Dan di dalam praktikum difusi, bahan dan alat yang akan kita gunakan adalah teh, air dingin, air biasa, dan air panas. Kita akan mencampurkan 3 kantung teh ini ke dalam gelas-gelasnya dan siapkan memeriksa perubahan warnanya dalam gelas-gelas ini dalam 15 menit. Dan kita akan memeriksanya setiap 5 menit. Dalam 5 menit pertama, kita dapat lihat perubahan yang telah terjadi ke dalam air teh. Dalam larutan dingin, kita tidak dapat melihat perubahan warna sama sekali. Dalam air normal, kita dapat melihat airnya menjadi warna oranye. Dan dalam air panas, kita dapat melihat bahwa airnya menjadi tambah gelap dan berwarna coklat. Dalam 5 menit kedua, kita dapat lihat bahwa di larutan yang dingin, airnya mulai berubah menjadi warna oranye. Dalam larutan yang bersuhu normal, airnya menjadi oranye dan kemerah-merahan. Dalam larutan panas, larutannya menjadi warna gelap coklat. Dalam menit 5 yang ketiga, kita dapat melihat perubahannya, bahwa teh dalam gelas ini lebih gelap daripada gelas kedua ini, karena ini memakai air panas. Setelah itu air normal
warnanya menjadi tambah merah dari biasanya. Setelah itu, satu yang larutan dingin, larutannya menjadi warna kekuning-kuningan kecoklatan. Jadi terdapat kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari praktikum ini? Kesimpulannya adalah bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan ke dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya dan perubahan warnanya yang sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin lambat. Itu saja dari saya. Jika saya ada memperkesan, saya minta maaf. Terima kasih.